muda. Ada yang tahu? Pada waktu tahun 1966 lahir seorang anak dari daerah Bronx, New York. Kita tahu kalau andaikan kita lihat di dunia ini, tempat paling berbahaya kan Amerika. The most dangerous place on earth itu adalah Amerika. Di antara daerah-daerah kriminal yang ada di Amerika, New York itu menempati hampir yang paling tinggi. Dan di kota New York ada satu wilayah yang sangat berbahaya, namanya daerah Bronx di New York. Itu daerah yang paling berbahaya. Ini anak lahir di sana pada tahun 1966 dan dia otomatis dibesarkan di jalan karena keluarganya adalah bapak ibunya broken home. Karena itu dia adalah anak broken home, kerjanya berantem di jalan setiap hari. Maka dia tumbuh dengan kekerasan di jalan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia lakukan setiap hari? Bertengkar dan berantem. Dan hebatnya, semua lawan yang dia berantem ini tuh semua kalah, Bapak Ibu sekalian. Karena dari kecil dia sudah terbiasa berantem, dia tumbuh menjadi orang yang memang bertahan besi. Dalam arti literally, benar-benar bertahan besi. Ketika suatu hari ada seorang pelatih tinju namanya Kasdi Amato. Lewatlah dia di daerah Bronx, kebetulan melihat anak ini berantem. Dan dia terkesima betapa cepatnya anak ini mengalahkan lawannya dengan tangan kosong. Berani mentalnya, wataknya kuat dan gak takut apapun. Hari kedua dia lewat di daerah yang sama, dia lihat anak ini berantem lagi dan menang lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ketiga dia lihat lagi anak yang sama berantem lagi dan menang lagi. Maka dia nggak bisa menahan rasa penasaran. Sebagai pelatih tinju, dia melihat ini ada sebuah talent, ada sebuah bakat yang bisa jadi kemudian bintang besar. Dia datangi anak ini, kemudian dia tawarkan, mau nggak kamu saya angkat menjadi orang, jadi bintang? Bintang apa? Jadi punya banyak duit. Oke, dia ikut dilatih tinju dan kemudian masuklah ke dalam tinju profesional. Dan dia adalah orang pertama termuda yang mengawinkan gelar WBA dan WBC ketika umur 21 tahun. Yang sampai sekarang nggak ada yang menandingi. Dia kemudian jadi petinju luar biasa. 44 kali bertanding, 40 menang KO dan TKO. Dan gak jarang lawan-lawannya dihempaskan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mike Tyson menjadi legenda dunia. Orang-orang kenal Mike Tyson, orang hebat luar biasa. Dan memang kemudian dalam setiap pertandingannya ditunggu-tunggu. Sekali kemudian dia bertanding, dia bisa dibayar Bapak Ibu sekalian sekitar 270 miliar sekali tanding, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hidup dia mengumpulkan kurang lebih 400 juta US dollar. Ibu sekalian, berapa? 400 juta US dollar. Nolnya ada berapa, Ibu sekalian? Berapa nolnya? 9 ya? 9 ya? Nolnya. Kalau di Indonesia kan berapa nih kira-kira ini? 3,6 triliun, Ibu sekalian. 1 triliun nolnya ada berapa, Ibu sekalian? Oke, inilah kekayaan Mike Tyson. Dia kemudian punya harta sangat luar biasa, 400 juta US dollar. Dan kemudian dia terkenal kemana-mana, main iklan, dibayar ini, dibayar itu. Dan dia kemudian menuju ke puncak. Mike Tyson. Pertanyaan saya sederhana, dengan uang sebanyak itu, sekarang Mike Tyson lagi ngapain? Lagi ngapain Mike Tyson? Masuk penjara, dia sudah keluar dari penjara itu sekalian. Sekarang ada di mana Mike Tyson? Sekarang Mike Tyson hidup di Las Vegas. Setelah sebelumnya dia sempat jadi satpam di daerah Planet Hollywood. Nah, setelah jadi kepala satpam dan kemudian dia tinggal di Las Vegas dan dia mengumumkan bangkrut pada tahun 2003 dan sekarang dia punya utang. Utang berapa? New York Times melaporkan hutangnya sebanyak 23 juta US dollar. Belum termasuk pajak yang dia hutang di US dan Inggris sebesar 17 juta US dollar. Yang gak akan dia habis kemudian dibayar utangnya itu dengan pekerjaan dia yang sekarang. Dia homeless, nggak punya rumah sama sekali, hidup terlantung-lantung dan kemudian nggak punya duit sama sekali. Akhirnya sekarang apa yang dilakukan oleh Mike Tyson? Dia sekarang buka talk show. Jadi dulu ditakuti di ring, pukul orang kemudian sampai mati. Dia kemudian mengkanvaskan lawannya kurang daripada 30 detik seringkali. Sekarang dia hidup dari kemudian komedi, Bapak sekalian, bikin orang ketawa. Hidup ya, dan kemudian itu hidup dengan pas-pasan. Film Hangover, dan ya, beberapa yang kemudian bisa kita lihat. Ya walaupun alhamdulillah Mike Tyson sering juga datang ke masjid zaman sekarang. Nah, masjidnya ada di daerah Las Vegas, namanya Masjid As-Sabur. Nah, kemudian ini yang bisa kita lihat. Tapi coba kita lihat dulu sekalian. Awalnya miskin, luar biasa. Kemudian melejit jadi orang kaya. Hampir-hampir paling hebat di dunia. Nggak ada yang ngalahin dia, nggak ada yang berani sama dia. Duitnya berapa tadi Bapak sekalian? 4 triliun Bapak sekalian, hampir. Nolnya ada berapa? 12 Bapak sekalian. Nolnya aja nggak hafal, gimana bisa dapat kan? Nah, 4 triliun
triliun Bapak Ibu sekalian. Nolnya sudah nggak jelas lagi, duit yang nggak kita bayangkan. Tapi sekarang kemudian jatuh jadi miskin dan utangnya berapa? Jutaan US dollar Bapak Ibu sekalian. Untuk kita lihat sekarang. Berarti coba kita lihat. Pertanyaannya sederhana. Itu takdir atau bukan? Bukan. Takdir atau bukan? Bukan. Oke. Kita jawab. Siapa ini? Elvis Presley, yang tuh tahun 70-an tahu ini. Elvis Presley menjelma menjadi seorang pemusik populer. Dia menjadi orang yang paling hebat dalam legenda musik, King of Music kata orang. Dengan ya, sampai sekarang hartanya nggak habis-habis. Kenapa? Royaltinya masih terus jalan atas lagu-lagunya dan duitnya banyak banget. Pertanyaan saya sederhana, dia nikmati nggak duit-duitnya itu? Sekarang ada di mana Elvis Presley? Yang tunggu yaumil kiamat, kan itu kan ya? Pertanyaan saya sederhana, matinya gimana? Hah? Narkoba, Bapak sekalian. Matinya narkoba. Pertanyaan saya sederhana, mati dia narkoba itu takdir atau bukan? Takdir atau pilihan? Tentang baru kemarin dibahas hidup adalah pilihan. Oke, sekarang saya tanya lagi sesuatu yang membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ini agak membingungkan. Menurut Bapak Ibu sekalian, hidup ini takdir atau pilihan? Masuk surga, masuk neraka, takdir atau pilihan? Oke, kalau gitu saya tanya lagi, Allah Maha tahu atau tidak? Benar. Berarti yang terjadi hari ini Allah sudah tahu atau belum? Kemarin? Besok? Berarti Allah sudah tahu belum kalau kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Berarti ketika Allah menciptakan surga dan neraka, kira-kira di situ sudah ada list namanya masing-masing atau belum? Karena Allah Maha tahu. Berarti di surga di neraka sekarang sudah ada list namanya kan ya? Felix di mana, Farhat di mana, ya benar ya? Sudah ada semua kan ya? Berarti kita sudah ditentukan masuk surga atau neraka. Ngapain kita ibadah tadi? Itu enggak? Ayo, katanya sudah ditentukan. Lalu ngapain tadi kita sholat isya? Jangan-jangan kita sholat isya nanti besok-besok matinya suul khotimah. Oke, kita kan nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Berarti hidup ini pilihan atau terpaksa? Loh, katanya tadi di surga sudah ada list namanya belum? Tapi Allah sudah tahu. Bingung? Bagus, karena itulah kita bahas sekarang. Melengkapi pembahasan kita yang kemarin, hidup ini pilihan atau hidup ini adalah takdir. Dan kalau memang ada pilihan, yang mana yang dikatakan sebagai takdir? Oke Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Ini kasus yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Ini ceritanya ada yang namanya siapa nih? Choky Sitohang ya. Choky Sitohang kemarin beberapa tahun yang lalu, ini contoh yang sangat bagus sekali untuk takdir. Dia menikah dengan Melisa. Ini mbaknya seorang muslimah, sedangkan masnya ini seorang Nasrani. Maka berdasarkan fikih kita yang kemudian sudah disepakati oleh ulama manapun, seorang pria non-muslim dilarang menikah dengan seorang muslimah, apapun alasannya. Betul begitu kan ya? Maka ketika ini dinikahkan oleh bapaknya diprotes oleh orang-orang muslim. Kenapa dinikahkan? Itu kan bukan orang muslim, itu kan nggak boleh. Bapaknya kemudian bilang, semua sudah ketentuan Allah, sudah takdir daripada Allah. Kenapa? Apapun yang terjadi, saya yakin ini adalah takdir Allah. Kita semua sudah ada ketentuan takdirnya. Semua itu bukan kehendak kita masing-masing. Akhirnya kembali pada keyakinan kita, mengharapkan yang mana yang benar. Ini kata bapaknya, langsung saya kutip dari bapaknya sendiri. Maksudnya setelah diberita. Artinya apa? Bapaknya bilang itu adalah takdir. Karena manusia ada 3 yang jadi takdir: ajalnya, rizkinya, dan jodohnya. Semua adalah takdir. Maka bapaknya bilang dia nikah sama orang kafir, itu adalah bagian daripada takdir. Pertanyaan saya, takdir atau bukan? Bukan. Oke, takdir atau bukan? Bukan. Tadi katanya jodoh takdir. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan dilahirkan anak Adam sebelum ditentukan 1 rizkinya, 2 jodohnya, 3 ajalnya. Kan gitu kan ya? Berarti ini takdir atau bukan? Bukan. Bukan. Takdir. Takdir atau bukan? Bukan atau takdir? Bingung? Bagus. Nah, karena itulah kita bahas dulu sekalian. Oke, kalau itu bahas sekalian, kita lanjutin lagi. Bapak Ibu sekalian, apakah semua ini adalah takdir? Apakah semua ini sudah garis tangan kita? Ataukah semua ini sudah ditentukan oleh Allah segala-galanya? Kadang-kadang ada orang bilang itu semua adalah takdir. Maka ketika ada seorang anak, dia kemudian dari sekolah dapat nilai matematika, ujiannya dapat 3, bapaknya tanya, kenapa nilai ujianmu dapat 3? Anaknya bilang, karena takdir anakmu memang jelek dalam pelajaran matematika.
Kenapa yang lain bisa? Itu takdirnya bagus, bapaknya pintar kan gitu kan ya. Nah, apakah semua itu adalah takdir atau semua itu adalah pilihan? Garis tangan atau bukan? Ada orang meramal garis tangan. Oh, kalau garis tanganmu begini kamu jadinya tukang beca, kan ya? Dan sebagainya. Ada ramalan bintang dan sebagainya. Senang lihat ramalan bintang Bapak sekalian? Nah, muda dulu pasti senang kan ya. Lihat Aquarius hari ini kere gitu kan ya. Asmara, kasihan nih lu ditinggal dan sebagainya. Maka kita semua percaya ramalan. Percaya dan nggak percaya Bapak sekalian. Ramalan bintang itu favoritnya orang Indonesia. Nggak percaya? Oke, saya kasih tahu. Tahu Twitter tahu? Tahu. Tahu Twitter? Tahu. Saya termasuk termasuk ya saya ngomong ustadz juga nggak enak ya, tapi ya oke lah. Saya termasuk ustadz yang kemudian paling banyak followernya di Twitter. Nomor 3 setelah Yusuf Mansur dan Agim. Yusuf Mansur punya follower sekarang 900.000. Agim punya follower sekitar 700-800.000. Felicia punya follower 300.000. Mereka semua dijumlahkan nggak bisa nandingi follower tweet ramalan yang itu 4 juta. Paham Bapak sekalian? Paham maksudnya? Ustadz nih kalau digabung followernya nggak lebih banyak daripada ramalan Bapak sekalian. Artinya adalah apa? Ini kemusyrikan sudah di mana-mana. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diturunkan, ditakdirkan apa adanya tanpa kemudian berpikir sedikit pun. Maka apakah benar semua sudah garis tangan? Semua sudah nasib garis tangan, gitu kan ya? Ini anak, ini kehidupan, rezeki dan sebagainya. Apalagi kemudian muncul ramuan-ramuan atau mantra-mantra. Bagaimana mengubah takdir? Ekstra bos, gitu kan ya? Bagaimana merubah jongos menjadi bos? Ya kan di TV kan ya? Pernah nggak lihat di TV Indonesia? Apa namanya? Ada iklan begini. Orang lagi ngepel swimming pool. Kemudian ada yang nanya, ngapain kau ini lagi kerja ngepel swimming pool? Kamu tuh nggak cocok kerja di air. Kamu tuh cocoknya kerja di bawah tanah aja, suruh mati sekalian kan gitu ya. Nah seringkali ada iklan-iklan begini. Maukah Anda mengubah takdir? Bagaimana caranya mengubah takdir? Klik rek spasi motor kan ya? Klik rek spasi anu dan sebagainya. Seolah-olah ada mantra mengubah yang namanya takdir. Seolah-olah seorang tuh bisa mengubah takdir dari miskin menjadi kaya. Makanya dukun laku, betul begitu? Nah, kasus yang kemarin yang ada di Indonesia, begitu parahnya orang-orang kita, sampai artis-artis pun semuanya pada mendatangi dukun. Gunung Kawi laku, gitu kan ya, pesugihan laku. Kenapa? Mengubah yang namanya takdir, sekalian. Begitu pentingnya pemahaman kita tentang yang namanya takdir. Apakah seseorang benar sudah dinasibkan miskin, sementara yang lain dinasibkan kaya? Ada orang berusaha terus tapi nggak kaya-kaya begitu sekalian. Ada orang terus berusaha tapi miskin-miskin aja. Tapi ada orang yang nggak usah berusaha dia kaya. Ada orang yang diam-diam aja duitnya banyak. Nah berarti benar itu adalah sebuah takdir, kan ya? Terus ada lagi yang bilang, apakah benar seseorang sudah ditakdirkan jadi karyawan, sementara yang lainnya ditakdirkan jadi direktur? Yang satu ditakdirkan jadi ustadz, yang lain ditakdirkan jadi koruptor. Benar nggak semua itu adalah takdir? Untuk menjawab ini yang paling penting. Satu yang paling penting, jangan bahas takdir dikaitkan dengan 3 ini. Jangan bahas takdir ketika dikaitkan dengan ilmu Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan Lauhul Mahfuz. Karena kalau dikaitkan dengan semua ini, semua pasti salah.